Episode 26. Gelombang panas yang kental mulai mendidih di perutnya. Ia segera bangkit dan mulai berlatih di halaman. Baru ketika rasa panas di perutnya benar-benar hilang barulah dia menghela napas panjang dan berhenti. Biasanya dia akan merasa lelah setelah berlatih sekian lama, namun dia masih penuh energi hari ini. Benar saja, wine obat yang terbuat dari ginseng jauh lebih efektif daripada memakan daging. Terlebih lagi, Zenki di tubuhnya sepertinya telah tumbuh sedikit. Meskipun sangat kecil, namun ini merupakan kemajuan yang nyata. Jika wine obat yang terbuat dari ginseng biasa seperti ini, saya ingin tahu seperti apa efek dari ginseng spiritual. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkan kesulitan dan konsekuensi mendapatkan ginseng spiritual, dia hanya bisa menyerah. Hanya dalam beberapa hari, beberapa pemburu telah dibawa menuruni gunung. Beberapa tewas, sementara yang lain terluka. Jelas sekali bahwa para pengumpul ginseng tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun Li Qingshan telah setuju untuk bergabung dengan desa Drown Rains, itu hanya tindakan sementara. Ia sebenarnya tidak ingin ikut serta dalam konflik kedua desa tersebut. Dalam sekejap mata, itu adalah hari ke-15 bulan ke-8, pertengahan musim gugur. Di hutan, Huang Binghu memandangi wajah-wajah lelah di sekitarnya. Saat ini, dia memimpin para pemburu melewati pegunungan dan harus waspada setiap saat. Meskipun dia berada di atas angin dan hampir mengalahkan para pengumpul ginseng, sulit untuk memastikan keselamatannya sendiri. Namun, akan sulit untuk memastikan bahwa tubuh seseorang tidak terluka, dan itu juga tidak mudah. Spirit ginseng hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada gunanya melakukan pengorbanan yang sia-sia. Huang Binghu menghela nafas panjang dan memberi perintah untuk kembali ke desa. Little Black berkata dengan cemas, "Kepala pemburu, kamu tidak boleh menyerah, tubuhmu." Huang Binghu berkata, "Desa lebih penting. Mereka tidak hanya harus berkumpul kembali dengan keluarga mereka selama pertengahan musim gugur, saat itu juga hampir musim dingin. Desa juga harus bersiap menghadapi musim dingin." Di sudut desa Drown Rains, di halaman kakek Zhang, Huang Binghu bertanya sambil tersenyum. "Kakek Zhang, bagaimana kabar anak itu? Dia adalah pemanah alami yang saleh. Di masa depan, keterampilan memanahnya pasti akan berada di atas kemampuanmu dan milikku, tapi apa? Hatinya tidak ada di desa Drown Rains. Bahkan jika kita membiarkan dia bergabung, itu akan sia-sia. Kita adalah anjing pemburu yang menjaga gunung, tapi dia adalah serigala, dan serigala yang sendirian. Dia pasti akan melakukan perjalanan jauh-jauh. Serigala yang sendirian, itu karena dia belum pernah melihat pepatah, serigala yang sendirian mudah dihancurkan, tapi sekawanan serigala bukanlah tandingannya. Aku akan pergi menemuinya. Saya tidak percaya dia tidak akan tergoda dengan posisi kepala pemburu desa Drown Rains." Petik 2. Kamu benar-benar ingin dia menjadi headhunter. Itu masih tergantung pada metodenya. Huang Binghu tersenyum. "Qingshan, apakah kamu menikmati masa tinggalmu selama periode waktu ini?" Huang Binghu dengan lugas menyapa Qingshan saat dia melangkah ke halaman. "Terima kasih atas perhatianmu, headhunter. Aku hidup dengan sangat baik. Sejak berita tentang Li Qingshan yang membunuh 7 pengumpul ginseng menyebar ke seluruh desa, semua orang menjadi ramah padanya. Namun, ini juga berarti bahwa dia telah membentuk musuh bebuyutan dengan desa Raja Ginseng. Para pengumpul ginseng itu bukanlah orang baik, jadi dia hanya bisa mengandalkan desa Drown Rains untuk bertahan hidup. Tapi bisakah dia menerima pengaturan ini saja?" Li Qingshan berkata, "Kepala pemburu, aku ingin berdebat denganmu lagi." Tatapan terkejut Huang Binghu bertemu dengan mata Li Qingshan, yang dipenuhi rasa percaya diri. Huang Binghu berkata, "Baiklah, biarkan saya melihat hasil hari-hari terakhir Anda." Hah? Li Qingshan tidak menunggu Huang Binghu mengambil posisi bertarung dan tiba-tiba berlari ke depan. Tanpa gerakan mewah apapun, dia dengan keras meninju dada Huang Binghu, dan suara samar udara yang terkoyak bisa terdengar. "Anak baik." Huang Binghu menggunakan lengannya untuk memblokir, dan dengan suara, "Pa," dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhenti. Sambil menggoyangkan lengannya yang sakit, dia memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia tidak pernah bentrok langsung dengan Li Qingshan terakhir kali mereka bertarung,
dia berpendapat bahwa kekuatannya pada saat itu seharusnya tidak sebesar ini. Li Qingshan berkata, sekarang perhatikan gerakan ini. Dia segera berlari mendekat dan terus menyerang. Tinjunya terus-menerus mengenai dada lawannya, dan serangannya seperti badai yang dahsyat. Dia menunjukkan kekuatan tinjunya secara ekstrim, dan auranya sangat ganas. Huang Binghu sempat ceroboh dan kehilangan inisiatif, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, hal itu juga membangkitkan semangat kepahlawanan di dadanya. Saya tidak percaya Anda benar-benar bisa mengalahkan saya dalam hal kekuatan. Dia mengedarkan kekuatan batinnya, yang mengalir sepanjang garis meridian ke lengannya. Dengan gelombang kekuatan batin, lengannya tampak menebal saat dia bertemu langsung dengan tinju Li Qingshan. Sebagai seorang seniman bela diri, semua seni bela diri mereka didasarkan pada kekuatan batin ini. Dengan melakukan ini, dia sudah menggunakan kekuatan aslinya. Bang 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 bang. Tangan keduanya disilangkan, saling beradu. Setiap kali mereka bentrok, akan terdengar suara keras daging dan tulang bertabrakan, seolah-olah binatang buas sedang saling mencabik-cabik. Itu sangat kasar dan biadab. Bagaimanapun, Huang Binghu sangat berpengalaman. Melihat peluang yang tepat, dia mengayunkan tinjunya ke dada Li Qingshan. Li Qingshan sebenarnya tidak memblokir atau menghindar, malah meninju ke arah wajah Huang Binghu. Huang Binghu berpikir dalam hati, aku telah dengan getir memupuk kekuatan batinku selama bertahun-tahun. Kekuatan tinjuku bahkan bisa membunuh seekor anak sapi. Sekalipun Anda berlatih teknik tubuh keras bagian luar, Anda tetap akan terluka. Adapun tinju Li Qingshan, dia bahkan lebih meremehkannya. Tinjunya telah mengenai Li Qingshan terlebih dahulu, dan sosok Li Qingshan pasti akan membeku sesaat. Dengan peng, tinjunya mengenai dada Li Qingshan. Seperti yang diharapkan, sosok Li Qingshan berhenti sejenak, tetapi dia segera pulih dan tidak terpengaruh. Huang Binghu sangat terkejut, dan buru-buru menggunakan gulungan keledai yang malas. Angin dari kepalan tangan menyapu pipinya, menyebabkan dia merasakan sakit yang tumpul. Li Qingshan terkekeh dan berdiri diam, tidak lagi mengejar. Huang Binghu berdiri. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Dia yang paling jelas tentang kekuatan tinjunya. Bahkan jika Li Qingshan menggunakan kekuatan eksternal untuk memblokir kekuatan tinjunya, dia tidak akan mampu memblokir ki sebenarnya yang terkandung dalam tinjunya. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Li Qingshan mengusap dadanya. Sakit sekali. Baru saja, sepertinya ada gelombang ki yang melewati kulitnya dan memasuki tubuhnya. Namun, hal itu segera dihilangkan oleh ki sebenarnya di tubuhnya, dan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Setelah itu, dia segera mengatur napasnya dan hampir menabrak Huang Binghu. Menggunakan kata-kata Huang Binghu untuk menjelaskannya, inilah perbedaan kualitas antara kekuatan batin yang diperoleh dan ki sejati bawaan. Huang Binghu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tinjunya yang penuh percaya diri hanya menerima evaluasi seperti itu. Namun, semua seniman bela diri memiliki hati yang kompetitif. Dia berteriak, kalau begitu makanlah beberapa pukulanku lagi. Keduanya bertengkar lagi. Kali ini, Huang Binghu tidak menahan diri dan menggunakan seluruh kekuatannya. Sosoknya menjadi lebih cepat, dan Li Qingshan tidak dapat memblokirnya. Tinjunya menghujani tubuh Li Qingshan. Dari sudut pandang orang luar, Huang Binghu menekan Li Qingshan dan berada di atas angin. Namun, keduanya memiliki perasaan berbeda. Li Qingshan hanya merasa gerakan Huang Binghu sepertinya melambat dan menjadi semakin tidak terduga. Bahkan ketika tinjunya mendarat di tubuh Huang Binghu, itu hanya menyebabkan dia sedikit kesakitan. Karena itu, dia mengabaikannya dan fokus menyerang. Dia seperti karang di tengah badai, tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, semakin banyak Huang Binghu bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Kecepatan, reaksi, dan kekuatan Li Qingshan jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak bisa lagi dengan mudah menyerang titik vital Li Qingshan, tapi sama sekali tidak ada gunanya menyerang area lain. Terlebih lagi, selama pertempuran, serangan Li Qingshan menjadi semakin metodis. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan satu atau dua teknik tinju yang sangat indah, menyebabkan Huang Binghu jatuh ke dalam situasi berbahaya. Huang Binghu harus menggunakan pengalamannya selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan situasi ini.
Keganasan tinju Li Qingshan memberitahunya bahwa dia akan tamat selama dia terkena salah satu tinjunya. Jarak antara mereka berdua menyusut dengan cepat. Alhasil, pemandangan aneh pun muncul. Salah satunya dipukul berulang kali, namun auranya semakin kuat. Sementara yang lainnya tidak terluka sama sekali, namun auranya semakin melemah. Dahi Huang Binghu mulai berkeringat, dan dia merasa lelah. Namun, ekspresi Li Qingshan tidak berubah, dan jantungnya tidak berdetak. Sapi pada mulanya adalah hewan dengan daya tahan yang tinggi. Semakin tinggi seseorang dibudidayakan, semakin jelas kesenjangan antara kekuatan magis dan seni bela diri. Episode 27. Li Qingshan menghela nafas panjang. Sungguh memuaskan. Lengan Huang Binghu gemetar. Itu adalah akibat dari benturan dengan tangan Li Qingshan. Dia menilai Li Qingshan dari jauh dengan ekspresi aneh. Bagaimana caramu berlatih? Kecepatan peningkatan seperti ini sungguh mengerikan. Dia awalnya sangat menghargai kemauan dan seni bela diri Li Qingshan, berpikir bahwa dia telah menemukan sepotong batu giok yang belum dipoles di tumpukan puing. Dia ingin memolesnya untuk melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk mengambil alih posisi kepala berburu, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Li Qingshan. Li Qingshan berpikir sejenak. Baru-baru ini, aku meminum anggur obat yang diseduh dengan ginseng. Ini adalah resep yang ditinggalkan oleh tuanku. Huang Binghu ragu-ragu sejenak. Bolehkah aku melihatnya? Awalnya, aturan dunia petinju melarang seseorang untuk menanyakan hal seperti itu dengan santai, tapi dia benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi. Li Qingshan berkata tanpa ragu, tidak masalah. Huang Binghu bertanya tentang resepnya, dan Li Qingshan mengatakan yang sebenarnya. Huang Binghu mengangguk. Resep ini memang sangat bagus, tapi bukankah kekuatan obatnya sedikit terlalu kuat? Ginseng yang digunakan terlalu banyak, jadi Anda tidak bisa minum terlalu banyak. Cukup secangkir kecil setiap hari saja sudah cukup. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan wine obat biasa. Dia bahkan secara khusus pergi ke kamar Li Qingshan dan mencicipinya. Kesimpulan yang dia dapatkan juga sama. Dia tidak percaya bahwa hanya dengan meminum anggur obat yang diseduh dengan ginseng akan membuat seni bela diri seseorang meningkat begitu cepat. Lalu bukankah semua orang di desa Raja Ginseng akan menjadi ahli yang tiada taranya? Tapi tidak pantas untuk terus bertanya, jadi dia hanya bisa menahan keraguannya. Dia tidak memikirkan tentang seni bela diri yang dipraktikkan Li Qingshan. Lagi pula, tidak ada teknik seni bela diri luar yang luar biasa. Tentu saja, Li Qingshan tidak bisa memberitahunya bahwa dia meminum anggur obat ini di mangkuk. Dia minum setidaknya beberapa mangkuk besar setiap hari, dan dia sudah meminum sebagian besarnya selama periode waktu ini. Benar, seni bela diriku tingkat berapa sekarang? Hampir tidak memenuhi syarat sebagai kelas 3. Huang Binghu masih ingat evaluasinya terhadap Li Qingshan beberapa hari yang lalu. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi ahli kelas 3. Dalam sekejap mata, hal itu menjadi kenyataan. Rasanya seperti mimpi. Hanya kelas 3, Li Qingshan bertanya dengan rakus. Mata Huang Binghu membelalak. Siapapun yang bisa melatih seni bela diri mereka hingga tingkat ketiga sudah bisa dianggap ahli, namun orang ini masih belum puas. Bukankah itu berarti seni bela dirinya juga hanya kelas 3? Dia juga seseorang yang telah menjadi headhunter di desa Drown Range selama bertahun-tahun. Dia tidak mau kalah dengan bocah nakal ini. Namun, keahlianku bukan pada ilmu bela diri, tapi pada memanah. Dari segi ilmu bela diri, masyarakat desa Raja Ginseng juga sedikit lebih kuat dari kami. Namun, hanya kami yang berani menyebut diri kami sebagai desa ditarik kendali, busur dan busur yang kuat, bahkan ahli kelas 1 pun tidak akan berani menganggap entengnya. Apalagi alasan lainnya adalah dia. Penyakitnya hampir tidak bisa disembuhkan, namun meski disebut sickly tiger, kata penyakit adalah hal yang paling tabu baginya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menggunakan ini sebagai alasan. Ya, saya baru saja berlatih rapid arrow dan sudah bisa menembakkan 3 anak panah berturut-turut. Sayangnya akurasi saya masih kurang. Tolong beri saya beberapa petunjuk, kepala pemburu. Li Qingshan telah melihat panahan Huang Binghu dengan matanya sendiri, jadi dia tentu saja tidak berani meremehkannya. Mampu menembakkan 3 anak panah berturut-turut. Kamu baru berlatih memanah selama sebulan.
Huang Binghu merasa dia telah menderita terlalu banyak pukulan hari ini. Dia melambaikan tangannya. Besok, mintalah petunjuk pada kakek Zhang. Saya juga ingin pulang untuk makan malam reuni. Petik 2. Dia mengerti dalam hatinya bahwa bocah ini mungkin benar-benar memiliki bakat untuk menjelajahi dunia persilatan. Tidak perlu menyebutkan soal menjadi headhunter. Jika dia memiliki peningkatan kecepatan seperti ini saat itu, dia pasti tidak akan kembali ke desa Drown Range. Benar, ini festival pertengahan musim gugur lagi. Li Qingshan menatap ke langit. Bulan purnama baru saja terbit, tapi dia tidak punya sanak saudara untuk diajak berkumpul kembali. Namun, dia masih memiliki iblis dan hantu di sisinya, sehingga dia bisa mengadakan makan malam reuni. Karena itu, dia pergi untuk melakukan persiapan. Dia menyiapkan rumput untuk sapi, anggur dan daging untuk dirinya sendiri, dan dupa, lilin, dan uang kertas untuk Little N. Semuanya baik-baik saja, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Little N. Kak Niu, kemana N kecil pergi? Aku tidak tahu. Li Qingshan bergumam. Anak nakal itu akhir-akhir ini bersikap liar. Dia tidak menggangguku lagi. Aneh sekali. Kita tunggu saja dia. Bulan purnama berangsur-angsur terbit, dan hanya ada keheningan di puncak Bailao. Bulan yang cerah memancarkan sinarnya yang jernih dari cakrawala. Beberapa orang bertopi bambu sedang berbaring di rerumputan yang rimbun sambil memandang ke tebing tertinggi puncak Bailao, seolah sedang menunggu sesuatu. Kami telah menghabiskan begitu banyak upaya, begitu banyak orang telah meninggal, dan kami telah menjadi musuh bebuyutan dengan penduduk desa Drown Range, namun kami bahkan belum melihat sehelai pun ginseng spiritual. Saat ini, bahkan orang-orang dari desa Drown Range telah mundur menuruni gunung untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka, tapi kita masih harus berjaga-jaga. Apa yang sedang dipikirkan oleh Tuan Manor? Apa yang kamu tahu? Ginseng spiritual adalah benda spiritual. Setelah diwaspadai, secara alami ia akan bersembunyi dan tidak muncul. Namun, malam ini adalah malam bulan purnama, jadi ginseng spiritual pasti akan muncul dan menyerap cahaya bulan. Tuan bangsawan sudah meramalkan hal ini. Selama kita mendapatkan ginseng spiritual, kekuatan Tuan bangsawan akan meningkat pesat. Mengapa kita harus takut pada desa tarik kendali? Saat waktunya tiba, kita akan meratakan desa tarik kendali, merampok mereka semua makanan dan kekayaan mereka, dan bermain dengan semua wanita mereka. Hanya dengan cara itulah kita dapat membalas dendam. Diam, jangan merusak rencana tuan rumah. Seseorang di samping menegur dengan suara rendah. Suara orang-orang segera mereda, hanya menyisakan kicau pelan serangga musim gugur yang sekarat. Bulan purnama menjulang tinggi di langit. Seseorang kecil setinggi sekitar 1 kaki tiba-tiba keluar dari tanah, dengan ragu-ragu berjalan menuju tebing tinggi di mana cahaya bulan paling terang. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah manusia kecil, melainkan ginseng. Namun, samar-samar ia berbentuk seseorang. Di bawah langit malam, ia tampak seperti orang kecil. Saat berjalan, terasa ringan seperti melayang. Para penjelajah ginseng yang sedang menyergap di semak-semak langsung menahan napas, tak berani bersuara. Mereka belum pernah melihat ramuan spiritual yang begitu ajaib sepanjang hidup mereka. Ginseng spiritual itu menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, lalu melayang ke titik tertinggi tebing dan menetap. Untaian cahaya bulan melilit tubuhnya. Menyerang. Dengan sebuah perintah, para penjelajah ginseng menyerang bersama-sama. Sebuah jaring turun dari langit, menerkam menuju ginseng spiritual. Ginseng spiritual itu dibenamkan di bawah sinar bulan, dan sebelum sempat bereaksi, ia ditangkap dalam jaring dan terangkat dari tanah. Jaringnya terbuat dari urat sapi, dan betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Keempat penjelajah ginseng itu berseri-seri dengan gembira, dan mendekat untuk melihat lebih dekat. Ada banyak tebing di puncak Bailao ini, dan ada orang-orang yang menyergap di mana-mana. Ginseng spiritual ini baru saja jatuh ke tangan kita. Langit benar-benar membantu kita. Ketika kita kembali, kita pasti bisa mendapatkan sedikit sup untuk diminum. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menjadi ahlinya. Siapa tahu, jika kita memakan seluruh ginseng, kita mungkin akan menjadi abadi. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak, dan senyuman salah satu penjelajah ginseng tiba-tiba membeku.
Sebilah pedang seputih salju telah menembus tenggorokannya, dan dia berusaha memutar kepalanya. Ujung bilahnya sudah ditarik kembali, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat terjatuh, samar-samar dia hanya bisa melihat bayangan hitam. Penjelajah ginseng lainnya bereaksi, dan dengan raungan marah, mereka mencabut pedang mereka dan menebas bayangan hitam itu. Bilah pedang itu menyapu leher mereka seperti ular spiritual, dan beberapa tetes darah berceceran. Dalam sekejap, 4 pengumpul ginseng telah meninggal dengan cara yang kejam, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Terbukti bahwa orang yang datang sangatlah terampil. Aku tidak menyangka rumor itu benar. Kalian orang kampung tidak layak menikmati benda spiritual seperti itu. Seorang pria muda mengenakan pakaian mewah dengan elegan menyarungkan pedang panjangnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ginseng spiritual yang jatuh ke tanah. Dia merasa bersemangat. Selama dia bisa mendapatkan ginseng spiritual, keterampilannya pasti akan meningkat pesat. Episode 28. Pria itu terkejut ketika dia melihat ginseng spiritual itu melayang-layang di udara. Dia menjadi cemas dan menggunakan kinggongnya untuk mengambil ginseng spiritual, tetapi ginseng itu terbang langsung ke bawah tebing. Dia hanya bisa melihatnya menghilang ke dalam kegelapan, merasa sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Tidak, saya harus mendapatkan ginseng spiritual ini. Ketika saya kembali, saya akan meminta ayah untuk mengirim lebih banyak orang untuk mencari gunung itu. Pria itu mengira itu adalah kemampuan ajaib dari roh ginseng itu sendiri, tetapi jika dia membuka mata rohnya, dia akan melihat roh ginseng itu digenggam erat oleh sepasang tangan kecil pucat. Dia adalah belalang sembah yang mengintai jangkrik, tapi dia tidak waspada terhadap Oriole di belakang. Hantu yang tidak bisa dilihatnya bersembunyi di kegelapan. Di bawah tebing, N kecil menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih ginseng spiritual dan melayang menuju desa Drown Range dengan angin malam. Dia sangat senang sampai dia akan meledak. Untungnya, dia telah memberi nutrisi pada tubuh spiritualnya di dalam tablet kayu belalang, jadi dia memiliki kekuatan untuk mengambil benda seberat itu. Di halaman, Li Qingshan menguap. Tiba-tiba, matanya bersinar ketika dia melihat Little N melayang dari jauh. Bocah cilik, kemana kamu lari? N kecil menggigit bibirnya dan menahan kegembiraan di hatinya saat dia memegang ginseng spiritual di depannya. Apa ini? Ginseng. Li Qingshan mengambil ginseng spiritual dan mengendusnya dengan ringan. Aroma aneh memasuki hidungnya dan dia segera merasakan semangatnya bangkit. Ki sebenarnya di tubuhnya tampak jauh lebih aktif. Li Qingshan tiba-tiba teringat sesuatu. Ini, ginseng spiritual. Dia tidak percaya ramuan spiritual yang menyebabkan kedua desa saling bertarung dan membunuh serta memakan puluhan nyawa kini ada di tangannya. Sapi mengunyah rumput dengan malas. Menurutmu kenapa lagi bocah cilik ini keluar setiap malam? Li Qingshan melihat wajah Little N penuh kelelahan, tapi dia sangat bahagia. Dia bahkan menggunakan jari kelingkingnya untuk menunjuk ke mulutnya seolah ingin dia memakannya. Saat ini, N kecil keluar setiap senja dan baru kembali menjelang fajar. Dia tidak banyak bicara dengannya. Dia mengira N kecil mendambakan kebebasan dan ingin melepaskannya. Baru sekarang dia tahu bahwa itu semua demi dia. Dasar bocah. Li Qingshan merasakan tenggorokannya tercekat. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? N kecil tersenyum malu-malu dan menunjuk ke mulutnya. Bahkan jika Li Qingshan memiliki hati yang membatu, dia tidak bisa tidak tergerak oleh mata yang murni dan polos itu. Dia bertanya pada Oxen, ginseng spiritual ini, N kecil juga bisa menggunakannya, kan? Oxen berkata, spirit ginseng ini adalah barang bawaan yang langka. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya bermanfaat bahkan bagi hantu jahat. Namun, jika Anda menggunakannya, Anda dapat dengan mudah mencapai kekuatan seekor lembu. Apakah Anda bersedia menggunakannya? Petik 2. Li Qingshan berkata, apa yang membuat kamu merasa enggan? Ginseng spiritual itu diperoleh oleh N kecil sejak awal. Biarkan N kecil mengkonsumsinya. Saya akan perlahan-lahan mengembangkan kemampuan ilahi. Prinsipnya dalam melakukan sesuatu tidak akan berubah karena godaan ginseng spiritual. N kecil segera mundur dan melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan mengingat kebaikanmu. N kecil hanya menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya,
dia hanya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan bersembunyi di dalam tablet kayu belalang. Hei, cepat keluar. Kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Oxen tiba-tiba berteriak, karena dia tega. Mengapa kamu begitu keras kepala dan seperti gadis kecil? Tidak bisakah kamu menemukan sesuatu yang ratusan atau ribuan kali lebih baik daripada ginseng spiritual ini untuknya di masa depan? Li Qingshan bergidik di dalam. Dia mengangguk. Saudara sapi benar. Aku terlalu keras kepala. Baiklah, ayo keluar. Aku akan menelan ginseng spiritual. Xiao An segera terbang keluar. Tapi benda ini seharusnya menjadi milikmu. Aku tidak bisa menerimanya sendiri. Jika kamu menolak lagi, aku akan marah. N kecil baru saja setuju. Li Qingshan menjabat ginseng spiritual di tangannya dan berkata, Saudara Niu, bagaimana cara menggunakan benda ini? Tubuh hantu jahat N kecil tidak bisa makan apapun. Oxen berkata, cari jarum dan ambil setetes cairan ginseng. Li Qingshan menemukan jarum baja dan menusukkannya ke dalam ginseng spiritual. Ginseng spiritual bergetar di tangannya, tetapi dia tidak berhati lembut terhadap tanaman. Setetes cairan ginseng meresap ke dalam ginseng spiritual dan digantung di ujung jarum. Oxen berkata, baiklah, teteskan ke dalam usungan jenazahnya. Usungan jenazah. N kecil, lihat ke atas. Petik 2. Xiao An buru-buru mengangkat kepalanya. Cairan ginseng itu menetes dari ujung jarum dan mendarat di sela-sela alis Xiao An. Tubuhnya gemetar seperti riak air. Cairan ginseng di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. N kecil menutup matanya rapat-rapat. Ekspresi wajahnya bergantian antara kesakitan dan kegembiraan hingga cahayanya menghilang. Baru saja, dia menjadi tenang dan perlahan membuka matanya. Ada sesuatu yang lain di matanya. 2 baris air mata jatuh. Apa yang salah? Oxen berkata, kamu pasti ingat sesuatu. Apakah begitu? Little N, apakah kamu ingat siapa kamu dan di mana rumahmu? Li Qingshan berlutut dan menatap matanya. N kecil ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menunjuk ke suatu arah. Selatan. Li Qingshan bertanya, apakah rumahmu di selatan? Kota manakah itu? Seberapa jauh dari sini? Petik 2. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini, N kecil tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan hampa. Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan pisau berburunya dan mulai mengukir di piring kayu belalang. Serbuk gergaji beterbangan kemana-mana. Kata, selatan, muncul di sisi piring yang awalnya kosong. Dia mengangkatnya di depan Little N. Di bawah sinar bulan, pemuda itu berlutut dan berjanji dengan serius kepada anak itu, tidak peduli berapa banyak gunung dan sungai yang ada, cepat atau lambat, aku akan mengirimmu pulang. Anak itu melihat sosoknya dengan bingung. Dia tidak akan pernah melupakannya. Seperti di antara alisnya yang meneteskan cairan ginseng, terdapat tahi lalat berwarna merah. Li Qingshan menggantungkan kembali piring kayu itu di pinggangnya dan bertanya pada N kecil apakah dia merasakan perubahan. Dia tidak tahu apakah ginseng spiritual itu bermanfaat. N kecil melompat ke udara dan terbang mengelilingi halaman seperti angin puyuh. Dia membawa pisau berburu di tangan Li Qingshan dan menari mengelilingi halaman. Jika itu adalah orang normal, mereka hanya akan melihat pisau menari sendiri seolah-olah pisau itu memiliki roh. Kecepatan Little N tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi dia juga dapat mengendalikan benda yang lebih berat dan menjadi lebih kuat. Jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan seorang ahli seni bela diri pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Kakak Niu, apakah aku harus menggunakannya seperti ini? Cara terbaik menggunakan ginseng ini adalah dengan menggabungkannya dengan ramuan spiritual lainnya dan memurnikannya menjadi pil. Tapi Anda tidak memiliki kondisi ini. Anda dapat mengolah ginseng spiritual ini seperti ginseng lainnya dan merendamnya dalam anggur. Dengan cara ini, ginseng spiritual tidak akan layu dan energi spiritual di dalamnya akan meresap ke dalam anggur, mengubahnya menjadi anggur spiritual. Anda juga dapat secara perlahan menyerap energi obat di dalamnya. Oh ya, jangan dicampur dengan tanaman obat lain. Petik 2. Ini ide yang bagus. Li Qingshan tahu bahwa dia tidak dapat mencerna ginseng spiritual sekaligus. Kalau tidak, itu bukan peningkatan besar dalam keterampilannya, tetapi ledakan. Hanya saja aku merasa tidak nyaman jika tidak membawa harta ini bersamaku. Sebelum dia selesai berbicara,
labu anggur terbang menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengambilnya dan berkata, "Terima kasih, Saudara Niu." Dia memasukkan ginseng spiritual ke dalam labu dan mengisinya dengan anggur kental sebelum menggantungkannya di pinggangnya. Dia menyilangkan tangan dan tubuhnya kuat. Labu anggur besar tergantung di tubuhnya. Meskipun usianya masih muda, ia penuh dengan aura yang berani dan sulit diatur. "N kecil, bukankah menurutmu aku menjadi semakin seperti orang yang suka petinju?" N kecil juga tertawa, tetapi ekspresinya berubah menjadi khawatir. Namun, dia tidak dapat berbicara, jadi dia sedikit cemas. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan berjongkok di tanah. Episode 29. Li Qingshan buru-buru bertanya, "Kamu bisa membaca? Apakah kamu baru saja mengingatnya?" N kecil mengangguk dan menunjukkan kepada Li Qingshan kata-kata yang telah ditulisnya. Baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa ada orang lain yang telah mengganggu dan berusaha mencuri roh ginseng. Seni bela diri mereka sangat kuat. Karena mereka telah melihat barang ini, mereka pasti tidak akan menyerah dan pasti akan memikirkan cara untuk menemukannya. Sepertinya aku masih harus lebih berhati-hati dan tidak membocorkan informasi apapun. Namun, ketika kekuatan sihirku semakin maju dan aku mengembangkan kekuatan seekor lembu, aku tidak akan takut pada siapapun. Semakin lama spirit ginseng diseduh, semakin baik rasanya. Jika terlalu kental, Li Qingshan tidak akan bisa mencernanya. Jadi, setelah menunggu selama 3-5 hari, Li Qingshan meminum anggur rohnya yang pertama. Aroma aneh menyebar di mulutnya. Rasanya tidak kuat, tapi agak samar. Energi spiritual yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani lalai. Dia mengedarkan kekuatan gaibnya dan mencerna energi spiritual ini. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa efek dari seteguk anggur roh ini jauh lebih baik daripada meminum sebotol anggur yang diseduh dari ginseng biasa. Ki sebenarnya di tubuhnya telah berlipat ganda. Meskipun ginseng biasa dapat memulihkan vitalitas, itu masih merupakan barang yang diperoleh dan tidak dapat banyak membantu ki sejati. Di sisi lain, tinju kekuatan besar iblis sapi lebih fokus pada pengembangan tubuh daripada budidaya ki, sehingga pertumbuhan ki aslinya tidak cepat. Ginseng roh ini adalah barang bawaan yang sebenarnya. Itu adalah cara terbaik dalam mengisi kembali energi spiritual, itulah sebabnya efeknya sangat besar. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa mencapai efek melepaskan ki aslinya. Saat itu, dia juga bisa menyebut dirinya ahli penghubung. Saudara Ox, aku pernah berjanji untuk meminum semua anggur terbaik di dunia. Sekarang, aku kurang lebih telah memenuhi janjiku. Setelah meminum anggur roh ini, meminum anggur biasa akan terasa hambar. Oxen hanya mencibir sebagai jawaban. Saat ini, terjadi keributan di luar dan suara banyak anjing menggonggong. Huang Binghu membawa para pemburu desa ke pintu rumah Li Qingshan dan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur. Musim gugur adalah musim terbaik untuk berburu. Manusia tidak hanya harus menyiapkan makanan untuk musim dingin, tetapi hewan juga harus melakukan hal yang sama. Semuanya harus montok dan kuat. Itu adalah pertemuan penting bagi desa Drown Range. Banyak keluarga besar yang mengadakan kegiatan berburu skala besar pada waktu-waktu seperti ini, bukan untuk menangkap mangsa, tetapi untuk melatih keturunan mereka dan memenuhi niat membunuh di musim gugur. Huang Binghu berkata, "Kamu baru belajar memanah dan belum mempelajari cara berburu yang sebenarnya. Kali ini, saat kita memasuki pegunungan, kamu akan mengikutiku." Sejak terakhir kali dia bertarung dengan Li Qingshan, dia tidak lagi memperlakukan Li Qingshan sebagai anak muda biasa. Li Qingshan memikirkannya dan tetap menolak. "Terima kasih atas tawaran baikmu, tapi aku ingin berburu sendirian." Sebelum Huang Binghu bisa mengatakan apapun, para pemburu lainnya mulai berdiskusi. "Apa, sendirian? Bukan saja dia belum pernah berburu sebelumnya, dia bahkan tidak punya anjing pemburu yang layak. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan binatang buas di pegunungan?" Meskipun mereka mengagumi keahlian Li Qingshan dalam membunuh 7 pengumpul ginseng, mereka tidak bisa meremehkannya dalam bidang keahliannya. Huang Binghu menasihati, berburu tidak bergantung pada kemampuan memanah dan keterampilan yang baik. Dia tiba-tiba teringat penilaian kakek Zhang, seekor serigala yang sendirian. Li Qingshan masih menggelengkan kepalanya.
Dia hanya ingin belajar memanah agar bisa menggunakannya untuk membunuh musuh dan membela diri. Sedangkan untuk berburu, tidak diperlukan. Jika dia ingin sendiri, maka dia akan sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa dia tangkap pada akhirnya. Menurutku dia bahkan tidak akan mampu menangkap kelinci. Li Qingshan tersenyum, tapi tidak berkomentar. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan nada yang aneh, dia sudah lama menumpang di desa, namun dia masih menolak untuk mengikuti pengaturan. Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan menumpang? Saat ini, semua makanan Li Qingshan di desa diantar oleh orang-orang Huang Binghu, jadi dia pasti menggunakan sumber daya desa. Nafsu makannya juga sangat kecil, jadi wajar saja jika dia menimbulkan ketidakpuasan. Huang Binghu segera mencaci maki orang itu, Qingshan juga anggota desa kami. Bagaimana kamu bisa begitu perhitungan mengenai makanan? Ekspresi Li Qingshan berubah serius saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kepala pemburu, kamu tidak perlu merasa buruk. Aku, Li Qingshan, adalah seseorang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Aku tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Aku pasti akan membayar kembali 2 kali lipat dari apa yang telah aku konsumsi di desa akhir-akhir ini. Qingshan, tidak perlu melakukan itu. Huang Binghu sangat marah pada orang yang mengatakan ini. Aku dengan sepenuh hati ingin mengikatnya ke desa, namun kalian mendorongnya menjauh demi beberapa kati daging. Li Qingshan tidak ingin berbaur dengan tempat manapun. Tidak perlu, dia juga sedang tidak mood. Kudengar desa ini mengadakan kompetisi setiap tahun selama perburuan musim gugur untuk melihat siapa yang bisa berburu mangsa paling banyak. Pemenangnya mendapat hadiah, jadi aku akan berpartisipasi tahun ini juga. Huang Binghu tidak bisa menghalanginya, jadi Li Qingshan membuat beberapa persiapan. Di bawah tatapan mengejek semua orang, dia mengambil busur berburu biasa dan memasuki pegunungan. Para pemburu pergi ke Gunung Utara, tetapi Li Qingshan tidak mau bergaul dengan mereka. Di sebelah barat ada 10.000 pegunungan besar. Dia memahami misteri dunia ini, jadi dia semakin tidak mau mengambil risiko. Di sebelah selatan adalah puncak Bailao, tempat yang menyusahkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menuju ke timur. Di puncak Bailao, sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama dan membawa pedang panjang berkumpul. Orang yang memimpin adalah pemuda yang hampir mendapatkan ginseng spiritual setelah membunuh penjelajah ginseng. Cari, sekalipun kita harus menjungkir balikan puncak Bailao, kita harus menemukan ginseng spiritual. Ya, Tuan Muda, semua orang menjawab serempak. Dengan menggunakan kinggong mereka yang indah, mereka terbang ke berbagai bagian puncak Bailao. Li Qingshan pergi jauh ke dalam hutan pegunungan. Dia tidak tahu bagaimana membedakan jejak burung dan binatang, dia juga tidak tahu bagaimana menyembunyikan jejaknya. Dia tidak tahu cara memasang jebakan, dia juga tidak bekerja sama dengan pemburu lainnya. Dia bahkan tidak punya anjing pemburu. Jika orang seperti itu berkata dia ingin berburu, pemburu manapun akan tertawa. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia duduk di tiang kayu di gunung dan bermeditasi sampai senja. Baru saja, dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "N kecil." Hembusan angin dingin menyapu hutan. Beberapa saat kemudian, angin bertiup kembali. Li Qingshan berdiri dan berjalan melewati hutan. Tak lama kemudian, ia menemukan seekor rusa yang terjatuh ke tanah. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Setelah kekuatan Little N meningkat, Yin Qi miliknya juga menjadi lebih berat. Ia menemukan bahwa rusa itu hanya perlu menerkamnya sebelum ia langsung jatuh pingsan dan mati di tanah. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Aku membawa N kecil. Tentu saja, aku tidak perlu mempelajari keterampilan berburu apapun. Itu hanya membuang-buang waktu. Mereka benar-benar meremehkanku. Mari kita tangkap beberapa mangsa lagi dan tunjukkan pada mereka." Petik 2. Sejak festival pertengahan musim gugur, Li Qingshan tidak lagi memanjakan N kecil. Sebaliknya, dia memiliki kendali lebih besar atas dirinya. Sekarang, dia tidak menahan diri saat menggunakannya. Tentu saja, dia tidak perlu bersikap sopan terhadap orang-orang yang dekat dengannya. N kecil mengangguk penuh semangat dan bergegas ke hutan seperti angin. Meskipun binatang buas di hutan waspada, mereka tidak bisa mewaspadai iblis kecil yang tidak terlihat ini. Mereka semua jatuh ke tanah, menunggu Li Qingshan menjemput mereka.
Li Qingshan menganggur dan bosan, jadi dia mulai berlatih memanahnya. Dia menembak burung-burung yang terkejut di hutan. Memotret benda bergerak memang jauh lebih sulit. Dari setiap 3 anak panah, 2 anak panah akan meleset. Namun, seiring dia mulai terbiasa, jumlah tembakan yang meleset berkurang. Saat fajar, di desa Drown Range, beberapa pemburu membawa para pemburu turun gunung. Sekelompok besar orang dan kuda masih berada di pegunungan untuk berburu bersama. Di ruang terbuka di tengah desa, kakek Zhang yang sangat dihormati bertugas menghitung mangsa. Senyuman muncul di wajah tegasnya, panennya lumayan. Itu pertanda baik. Kemudian, para perempuan dan anak-anak yang tinggal di desa menangani mangsanya, menyamak kulitnya, dan mengasinkan dagingnya. Li Qingshan itu belum kembali. Sudah ada orang yang tidak sabar melihat Li Qingshan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pergi ke pegunungan untuk berburu sendirian. Bagaimana dia bisa kembali begitu cepat? Sebelum suara itu menghilang, seseorang berteriak, Li Qingshan telah kembali. Apa? Apa itu? Beberapa orang melihat ke arah suara itu. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah seseorang, melainkan sekelompok monster berbulu, seperti orang-orang liar yang legendaris. Li Qingshan membungkuk, membawa rusa, dan sebagainya. Ada beberapa mangsa besar yang beratnya beberapa ratus kilogram. Pinggangnya ditutupi burung pegar dan kelinci. Sepanjang perjalanan menuruni gunung, bahkan ia berlumuran keringat. Dia berkata dengan susah payah, "Oi, Xiao An, bukankah ini terlalu berlebihan?" Berat. Episode 30. Dengan ledakan, Li Qingshan menempatkan semua mangsanya di hadapan kakek Zhang. Ini seharusnya cukup untuk memenuhi jatahku di desa selama periode waktu ini. Ada serangkaian tegukan di sekitarnya. Khususnya, para pemburu yang baru saja meninggalkan gunung benar-benar tercengang. Seluruh kelompok mereka telah bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan cermat, namun mangsa yang mereka buru sebenarnya lebih sedikit dari Li Qingshan saja. Kakek Zhang menemukan bahwa banyak mangsanya tidak memiliki luka sama sekali. Bagaimana kamu berburu? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang yang hadir. Li Qingshan memikirkannya dan menjawab, "Saya menangkapnya dengan tangan saya." Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka bahkan tidak sanggup menanyainya. Li Qingshan melirik mangsa yang dibawa para pemburu dari gunung. "Kamu sudah banyak berburu. Kamu hampir bisa mengejarku. Tidak? Aku juga harus bekerja lebih keras, kalau tidak aku tidak akan bisa menang." Kakek Zhang tidak dapat menjelaskan kepadanya bahwa mangsanya harus dibagi di antara para pemburu. Rata-rata, setiap pemburu bahkan tidak mendapatkan satu pun mangsa. Pada hari pertama berburu, Li Qingshan pada dasarnya sudah menang. Li Qingshan makan sesuap makanan sebelum kembali mendaki gunung. Para pemburu kembali ke gunung utara dalam keadaan linglung dan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di desa tersebut. "Bagaimana mungkin? Kamu pasti sedang minum-minum di desa." "Itu benar. Memang ada mangsa sebanyak ini." Mereka menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Anak itu." Huang Binghu menghela napas dalam-dalam dan berseru, "Mari kita semua bekerja lebih keras. Jangan tertinggal di belakang dia. Jika kita semua bersama-sama tidak sebaik dia, maka kita semua bisa menggorok leher kita." Para pemburu menjawab dengan keras, dan semangat mereka meroket. Huang Binghu diam-diam menahan batuknya. Dia melihat telapak tangannya dan melihat bercak darah merah tua. Di jalur pegunungan, sekelompok orang melakukan perjalanan perlahan. Di tengahnya ada sebuah tandu kecil, dibawa oleh 4 kuli dan dikelilingi oleh lebih dari selusin pelayan. Sebuah tangan gemuk mengangkat tirai kursi sedan, memperlihatkan wajah tembem. Dia bertanya, "Penasihat, seberapa jauh kita dari kota Qingyang?" Saat itu jelas sudah akhir musim gugur, tapi dia masih berkeringat saat dia duduk di kursi sedan. Seorang kepala pelayan berkata, "Tuan, jaraknya masih jauh. Cukup baik jika kita bisa sampai di sana malam ini." Pejabat gemuk itu meletakkan tirai kursi sedan dan bergumam, "Saya memiliki pengetahuan yang luas dalam mengatur urusan dunia, tetapi Anda sebenarnya ingin saya pergi ke tempat terpencil untuk menjadi hakim daerah." Hakim benar-benar bingung. "Tuanku, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Tidak baik jika hakim prefektur mendengarnya." Tuan gemuk mendengus 2 kali dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, angin gunung tiba-tiba bertiup, mengejutkan banyak burung hutan. "Aduh,
Raungan datang dari hutan lebat di samping jalan pegunungan. Kursi sedan itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan mata serta mulut pejabat gemuk itu menjadi bengkok. Apa? Apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba membunuhku? Petik 2. Si, Pak, sudah tua, harimau. Penasihat itu jatuh ke tanah dan menunjuk ke depan dengan jari gemetar. Seekor harimau ganas berwarna cerah melompat turun dari lereng dan mendarat di jalur pegunungan. Ia menatap tandu itu dengan iri. Kata, Raja, di keningnya terlihat sangat megah. Harimau? Apa, itu harimau? Cepat, seseorang datang dan kalahkan binatang ini untukku. Petik 2. Penasihat itu hampir menangis. Mereka semua melarikan diri. Pejabat gemuk itu membuka tirai kursi sedan untuk melihatnya. Benar saja, semua pembawa, pelayan, dan pelayan di sekitar semuanya telah melarikan diri. Ketika mereka mendengar auman harimau, mereka bereaksi. Para pekerja di bawah masih sangat waspada. Orang dahulu berkata, menyebut harimau membuat seseorang menjadi pucat. Di era ini, tidak ada satupun rakyat jelata yang tidak takut pada harimau. Harimau ganas yang memakan manusia juga merupakan hal yang sangat umum. Penasihat, kamu benar-benar setia. Kamu tidak mengecewakan kebaikan besarku. Pejabat gemuk itu tergerak. Sang penasihat secara naluriah berkata, terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Bahkan jika tubuh orang rendahan ini terkoyak, sulit bagi saya untuk membalasnya. Dia mengumpat dalam hatinya, aku tidak bisa berjalan. Tunggu, aku akan mencari bala bantuan. Pejabat gemuk itu dengan gesit merangkak keluar dari kursi sedan dan ingin melarikan diri. Penasihat itu memeluk kaki pejabat gemuk itu. Tuan, jangan tinggalkan orang rendahan ini. Melihat gumpalan lemak tersebut, mata harimau ganas itu seakan berbinar. Saat ia hendak menerkam, telinganya tiba-tiba bergerak-gerak, dan ia mengecilkan tubuhnya menghadap hutan. Tumbuhan di hutan bergoyang dan berdesir. Itu semakin dekat, dan momentumnya bahkan lebih besar daripada kemunculan harimau ganas tadi. Apa ini? Penasihat itu bergumam. Sesosok melompat keluar dari hutan. Itu adalah masa muda. Wajah mudanya tidak bisa dianggap tampan, tapi penuh semangat. Dia mendarat di jalur pegunungan dengan gesit. Wajahnya seperti harimau ganas, dan dia memamerkan giginya sambil tersenyum. Mangsa yang langka dan bagus. Harimau ganas itu sepertinya tahu bahwa orang yang datang itu tidak mudah untuk dihadapi. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya untuk mengancamnya, tapi itu sia-sia. Tubuhnya bergetar, dan ia menerkam ke depan sambil mengaum. Kaki Li Qingshan mendarat dengan kuat di tanah, dan tangannya meraih kedua cakar harimau itu. Mulut harimau yang penuh taring berada tepat di depannya, dan bau amis menerpa wajahnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dan energi vitalnya melonjak. Dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan melemparkan harimau ganas itu, yang beratnya beberapa ratus kilogram, ke tanah. Dia menerkam punggung harimau itu. Dia belum pernah berurusan dengan harimau sebelumnya. Dia hanya melihat Wusong melawan harimau di Water Margin, jadi dia menirunya. Dia meraih punggung harimau itu dan meninjunya secara acak. Harimau ganas itu meraung kesakitan dan membungkukkan badannya dengan kasar. Li Qingshan dikirim terbang. Ia berpikir, realitas memang berbeda dengan apa yang tertulis di buku. Ki sebenarnya di tubuhnya tenggelam, dan dia mendarat dengan kokoh di tanah. Dia akan menghadapinya dengan hati-hati. Namun, harimau ganas itu meliriknya dan menggeram sebelum berbalik dan melarikan diri. Pejabat gemuk dan penasihat itu sama-sama tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Baru sekarang mereka kembali sadar, dan mereka sangat gembira. Pahlawan muda, prajurit, saya adalah Hakim Distrik Qingyang. Jika Anda mengusir harimau ini, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Namun, Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia berteriak, kamu mau pergi kemana? Dia melangkah mendekat dan meraih ekor harimau yang seperti cambuk baja. Namun ekornya licin sehingga sulit untuk digenggam. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskan mangsa sebesar itu di hadapannya? Dia mengejar harimau itu. Pejabat gemuk dan penasihat itu baru sadar setelah beberapa saat. Mereka saling memandang. Perburuan musim gugur berakhir, dan desa Drown Range dipenuhi dengan suasana gembira. Li Qingshan juga kembali ke desa.
Dia dipenuhi banyak luka, sehingga dia tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Namun, ketika semua orang melihatnya, mereka semua mengungkapkan ekspresi rasa hormat. Itu bukan karena lukanya, tapi karena mangsa di bahunya. Dia membawa seekor harimau dewasa di bahunya. Dia hanya mengejar harimau itu sehari semalam di hutan. Dia hanya berhasil melewati ketahanan yang diberikan kepadanya oleh tinju kekuatan besar iblis sapi. Jika bukan karena Little N membantu melacaknya di malam hari, dia akan hampir kehilangan dia beberapa kali. Namun, bahkan N kecil pun tidak dapat mendekati Raja Pegunungan. Harimau ganas memiliki martabat bawaan yang dapat menaklukkan hantu. Faktanya, Dasmon harimau yang telah berkembang menjadi Dasmon bahkan dapat mengubah orang yang mereka makan menjadi Dasmon. Anak-anak di desa berlarian mengelilingi Li Qingshan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Huang Binghu secara pribadi keluar untuk menerimanya sebelum mendeklarasikannya terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun di desa yang berani menentangnya. Harimau bukan hanya binatang buas yang sangat menakutkan bagi manusia biasa, tapi juga bagi para pemburu. Busur berburu biasa tidak bisa membunuh harimau sama sekali. Sebaliknya, hal itu malah memicu keganasan harimau. Menggunakan pisau berburu untuk melawan harimau dalam pertarungan jarak dekat hanya akan menyebabkan kematian. Li Qingshan telah membunuh harimau itu, jadi dia tampaknya memiliki kekuatan seekor harimau. Aku tidak punya sesuatu yang berharga. Aku akan menggunakan busur pemecah batu ini sebagai hadiah untuk perburuan musim gugur. Huang Binghu tiba-tiba melepaskan busur besar dari punggungnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komentar.